Mood yang sedang tidak akur dengan kita. Sumbernya cuma dua. Apakah itu? Siapin cemilan dan catatan. Simak sampai akhir. Nah makanya jangan lupain ayat ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Itu ada juz 13 tadi ya. Karena sebenarnya gini, bad mood itu hanya bersumber dari dua hal saja loh. Dari dua hal saja. Pertama adalah bad mood yang memang secara alami. Lah, bad mood secara alami itu gimana ya? Jadi keadaan, coba sambil diingat-ingat kembali, kapan terakhir kali kita bad mood? Kapan terakhir kali kita itu sakit hati atau terluka, tiba-tiba terluka? Pokoknya bad mood yang tiba-tiba gitu, tiba-tiba saja sumpek. Kapan terakhir kali? Kalau setiap hari atau setiap minggu ya nggak wajar ya, berarti itu memang sedang ada masalah. Tapi kalau misalkan terakhir kali itu sebulan yang kemarin atau 2 bulan yang kemarin, nah itu artinya memang hal yang alami. Sama seperti HP, seperti bensin ya, kendaraan bermotor. Itu kan karena dipakai-pakai ya pasti ada yang namanya lowbat. Jadi status lowbat itu pasti datang ke HP setiap per berapa jam, kan mesti begitu. Nah begitu juga hati kita, hati manusia itu ada saatnya low bad, ada saatnya low strong. Jadi tiba-tiba bad mood sendiri, tiba-tiba sumpah sendiri. Nah yang seperti itu wajar ya, yang seperti itu wajar, enggak perlu untuk ditanggepin seserius mungkin ya. Yang penting ya, kalau datang yang seperti ini terus solusinya gimana? Solusinya nggak lain adalah ya tenangkan diri, memang saatnya rehat. Di hati memang saatnya sedang istirahat, butuh ces kembali. Nah itu tenangin diri aja ya. Kalau memang bad mood justru malah sebagian orang itu menuruti bad moodnya. Bad mood misalkan ya udah dibuat rebahan, dibuat nonton TV, dibuat keliling YouTube, keliling sosmed apapun. Pokoknya nonton-nonton yang ringan-ringan aja. Memang saatnya bad mood alami kok, memang saatnya rehat. Jadi nggak apa-apa, yang seperti itu nggak perlu dikhawatirkan. Nah yang kedua itu adalah keadaan hati ya, bad mood yang karena disakiti, dikecewain, disakiti siapapun itu, teman kita sendiri atau bahkan orang tua kita misalkan, atau anak kita, atau saudara kita, atau teman kerja di kantor misalkan, di tempat kita kerja, siapapun itu yang nyakitin. Nah kalau keadaannya seperti ini itu sebenarnya begini ya. Dulu punyai saya itu ngajarin reken waktu disawatno nang kiri. Maksudnya itu gimana? Jadi seperti ini, misalkan ya ada seseorang yang melemparkan batu ke anjing. Anjing ini kira-kira marahnya itu ke siapa yang pas? Ke batunya atau ke orang yang melempar tadi? Nah sekarang perumpamaannya gini, anjing itu adalah kita. Ini cuma perumpamaan ya. Anjing itu adalah kita, batu itu adalah orang lain, sedangkan yang melempar itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan semua terjadi karena skenario Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Nah maka ketika misalkan ternyata ini yang lempar Allah, misalkan kita berada di posisi anjing gitu, apakah kita mau marah ke batu tadi? Ya kan malah bodoh. Itu satu, kalau marah ke batu bodoh. Nah kalau marah ke orangnya, misalkan kita nggak marah ke manusia yang tadi, tapi kita malah marah ke Allah. Nah ini kan tambah bodoh banget itu. Jadi sebenarnya sama-sama nggak perlu untuk marah, karena
Sejatinya kalau dalam ilmu tasawuf ya, ngajarin misalkan ada orang yang nyerca kita, nyela kita, nyakitin kita, ya sudah, itu hakikatnya Allah yang sedang gerakin orang itu untuk menguji kita. Sudah, sesimpel itu. Nah, di sini akhirnya ya zikrillah. Zikrillah itu maknanya banyak. Ya, zikir ke Allah ya dengan wiritan, subhanallah kah, atau dengan sholawat kah, atau zikir berupa mengingat Allah, atau zikir dengan cara melihat-lihat video ceramah, atau zikir dengan cara membuka terjemahan Al-Quran. Pokoknya apapun yang destinasinya itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atau akhirat, maka yang seperti itu nanti bizikrillahi tatma'innul qulub, insyaallah akan bisa nenangin hati, insyaallah akan bisa ngademin hati, insyaallah akan bisa membuat hati untuk semangat kembali. Itu ya. Terakhir, amalan untuk ketika kita sedang dirudung kegelisahan, kegalauan, kesedihan dan lain-lain, doalah dengan doa Allahumma dhhab 'annal hamma wal aza wa afana. Doa ini saya dapat dari kiai saya. Wallahu a'lam bishawab.